Teman-teman, saat teduh pagi ini, kitab Imamat pasal 3 adalah instruksi Tuhan tentang persembahan korban keselamatan. Hewan kurban yang dipersembahkan adalah lembu, domba, atau kambing. Nah, tetapi sebelum kita membahas ini, ada baiknya kita dipandu terlebih dahulu oleh surat Ibrani pasal 10 ayat 1 dan ayat yang keempat. Ayat 1 berkata, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang untuk mengambil bagian di dalamnya. Itu ayat yang pertama. Sedangkan ayat yang keempat berkata, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Ya, dalam pengertian seperti inilah aturan tentang kurban keselamatan diberikan kepada Israel. Sebab penebus yang sejati Tuhan Yesus Kristus pada waktu itu belum datang. Tuhan tidak memberikan peraturan yang berbeda-beda. Maka ketentuan kurban keselamatan ini adalah gambaran tentang penggenapan janji Allah di dalam Yesus Kristus. Ini adalah suatu rangkaian dari sejarah keselamatan Allah. Nah, kurban keselamatan ini disebut juga dengan istilah kurban pendamaian atau kurban persekutuan. Kata yang dipakai ialah shalom. Shalom dalam bahasa Ibrani berarti lebih dari tidak adanya perang. Kedamaian sejati berarti kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian dengan Tuhan, yaitu keselamatan. Dengan kata lain, itu berarti bahwa semuanya baik-baik saja antara jiwa seseorang dengan Tuhan. Oleh sebab itu, persembahan ini adalah merupakan sarana untuk merayakan rekonsiliasi yang memampukan para pendosa memiliki hubungan yang harmonis dengan Allah. Ayat 1 berkata, jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Nah, perhatikanlah kata jikalau. Ini menunjuk kepada pengertian bahwa persembahan ini bisa dilaksanakan atas beberapa alasan. Itu bisa sebagai persembahan syukur, bisa sebagai persembahan nazar, atau juga bisa sebagai persembahan sukarela. Kemudian Tuhan mengatur bagaimana hewan kurban itu harus dipersembahkan. Jadi jika ada yang berpendapat bahwa ibadah yang baik harus memasukkan unsur spontanitas dengan alasan untuk memberikan ruang bagi Roh Kudus untuk berkarya, maka itu adalah salah besar. Pada kenyataannya Tuhan mengatur, Tuhan menentukan, sehingga ibadah harus benar-benar dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Justru ketepatan adalah hal yang dikehendaki oleh Allah. Di Perjanjian Baru kita punya nasihat yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Lalu ketentuan Tuhan tentang hewan kurban ini haruslah yang tidak bercela. Hewan itu haruslah hewan yang terbaik atau yang sempurna. Ketentuan ini diberikan untuk mengontraskan keadaan dari si penyembah bahwa betapa buruknya dia karena dosa-dosanya. Dengan begitu, maka keselamatan yang dari Tuhan adalah sesuatu yang sangatlah berharga. Kemudian orang Israel harus meletakkan tangannya di kepala kurban hewan itu. Tindakan ini menggambarkan bahwa si penyembah yang menyandarkan seluruh berat badannya pada korban pengganti mengakui dosanya, lalu menaruh harap bahwa kematian hewan kurban ini akan menggantikan hukuman kematian yang seharusnya dia terima. Jadi, untuk didamaikan dengan Allah, itu bukanlah perkara yang remeh. Dosa adalah penghalang, dosa membawa kematian,
hanya oleh tindakan penebusan sajalah maka manusia bisa didamaikan dengan Allah. Tetapi seperti yang dikatakan surat Ibrani tadi, bahwa darah lembu jantan dan darah domba tidak dapat menghapus dosa, maka persembahan kurban keselamatan ini harus selalu diulangi. Ya, tentu saja nyawa manusia tidak sebanding dengan nyawa hewan. Itu sebabnya mengapa hukum Taurat atau sistem perjanjian lama dikatakan hanyalah sebagai bayangan dari rencana Allah yang asli, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah yang akan menebus dosa manusia sekali untuk selamanya. Kemudian si penyembah harus menyembelih hewan kurban yang dipersembahkannya, lalu menyerahkannya kepada imam. Imam kemudian menyiramkan darahnya ke mezbah ke sekeliling. Tindakan ini bermakna nyawa sudah dikorbankan. Jika nyawa pengganti sudah dikorbankan, maka si penyembah telah mengalami perdamaian dengan Allah. Seperti yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 9 ayat 22, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi kita mengerti sekarang mengapa di zaman perjanjian lama ada upacara korban. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa hanya bisa didamaikan dengan Allah, diampuni dosanya jika hukuman dosanya dibayar dengan nyawa pengganti. Kemudian imam akan mengambil bagian dari tubuh yang sudah ditentukan dan membakarnya di atas mezbah. Bagian tubuh yang sudah ditentukan itu adalah lemak yang menutupi isi perut dan juga lemak pada bagian-bagian yang lain. Nah, mengapakah Tuhan menginginkan semua lemak? Nah, di dalam Alkitab, lemak adalah gambaran dari berkat. Jadi yang dipersembahkan kepada Allah adalah sebagian dari berkat yang kita terima dari Allah sendiri. Bagian yang dibakar itu tidak hanya lemak, tetapi juga ginjal. Nah, ginjal dalam Alkitab berbicara tentang rasa syukur yang tulus dan tanggapan emosi dari penyembah kepada Tuhan. Dalam budaya kuno Timur Tengah, ginjal melambangkan usus yang darinya orang dapat merasakan dan dapat merespon secara emosional. Ini berbicara tentang hati. Hati yang bisa dipenuhi dengan cinta. Jadi mempersembahkan ginjal kepada Tuhan mengajar kita bahwa penyembahan harus dengan hati. Ibadah harus disertai dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Itu adalah ibadah yang berkenan kepada Allah. Nah, jika semua unsur korban keselamatan ini sudah dipenuhi, maka ini respon Tuhan. Persembahan itu akan menjadi korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Nah, tentu saja persembahan kurban hewan ini adalah persembahan yang mahal. Lembu itu mahal. Begitu juga dengan kambing domba. Ini menunjuk kepada betapa mahalnya penebusan yang disediakan oleh Allah. Allah mengorbankan putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib di Bukit Golgota. Itu adalah pengorbanan yang sangat mahal. Darah Yesus yang menebus dosa kita adalah darah yang sangat mahal. Itu sebabnya mengapa darah Yesus sanggup untuk menghapus dosa dunia. Nah, yang sangat menarik adalah hasilnya. Sekarang, si penyembah sudah didamaikan dengan Allah. Dia bisa bersekutu dengan Allah dengan hati yang penuh syukur dan dengan hati yang sudah lega. Dia sudah diampuni dari dosanya. Nah, teman-teman, kita yang hidup di zaman perjanjian baru bersyukur, sangat bersyukur. Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jika teman-teman sampai hari ini belum memiliki kepastian akan keselamatan, bahwa jika kita nanti meninggal akan masuk surgakah atau neraka, maka sekaranglah waktunya untuk memiliki pengampunan dosa itu. Hanya Tuhan Yesus yang dapat mengampuni dosa manusia.
Karena Tuhan Yesus sudah menebus hukuman dosa kita dengan kematiannya di atas kayu salib. Percayalah dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat teman-teman. Jika teman-teman membutuhkan konsultasi atau dukungan doa, silakan lihat deskripsi di video ini. Di sana ada nomor WA yang dapat dihubungi. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.